Assalamualaikum anak-anak ibu semua. Kali ini kita akan mengulas materi kita yaitu bab 1 tentang proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Dimulai dari Jepang yang menguasai Indonesia setelah Belanda menyerah tanggal 8 Maret 1942. Kemenangan Jepang di Asia itu tidak bertahan lama. Pihak sekutu yaitu Inggris, Amerika Serikat, dan Belanda melakukan serangan balasan. Satu persatu daerah yang dikuasai Jepang kembali ke tangan sekutu. Pada tahun 1944, kedudukan Jepang makin terdesak oleh sekutu. Sehingga tanggal 7 September 1944, Perdana Menteri Jepang, Jenderal Kaiso, memberi janji kemerdekaan. Janji itu diucapkan dengan tujuan agar rakyat Indonesia tetap membantu Jepang dalam menghadapi sekutu. Untuk meyakinkan rakyat Indonesia, pada tanggal 1 Maret 1945 dibentuklah BPUPKI yang diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat. Nah, janji Jepang membentuk BPUPKI direalisasikan. BPUPKI mengadakan sidang sebanyak 2 kali. Sidang pertama dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, yaitu membahas tentang dasar negara. Usulan mengenai rumusan dasar Indonesia Merdeka dalam sidang pertama BPUPKI secara berurutan, yaitu pada tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin mengusulkan secara lisan 5 dasar bagi negara Indonesia. Kemudian pada tanggal 31 Mei 1945, Supomo juga menyampaikan pidatonya tentang dasar negara. Dan pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan pidato tentang dasar negara Indonesia Merdeka. Setelah sidang pertama usai, dibentuklah kelompok kecil yang anggotanya diambil dari sidang pertama BPUPKI. Kelompok itu dinamakan Panitia 9, yang bertugas untuk memberikan rumusan dasar negara, yaitu Pancasila. Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 menyepakati kesepakatan dalam satu rancangan pembukaan hukum dasar. Persetujuan Panitia 9 ini termaktub di dalam satu rancangan pembukaan hukum dasar oleh Insinyur Soekarno. Rancangan pembukaan hukum dasar ini diberi nama Mukadimah. Oleh Mr. Muhammad Yamin dinamakan Piagam Jakarta, dan oleh Sukiman Wiryo Sanjoyo disebut Gentleman's Agreement. Sidang kedua digelar, dan hasil sidang ini adalah pembahasan rancangan Undang-Undang Dasar, bentuk negara, peringatan merdeka, wilayah negara, dan kewarganegaraan Indonesia. Kekalahan Jepang itu membuka kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk mempersiapkan kemerdekaan atas dasar prakarsa sendiri. Lalu bagaimana dampaknya terhadap keberadaan BPUPKI? Ya, setelah menyelesaikan tugas, BPUPKI pun dibubarkan, dan sebagai gantinya pada tanggal 7 Agustus 1945, Jepang mengumumkan pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Setelah Jepang menyerah kepada pihak sekutu tanggal 14 Agustus 1945, kesempatan tersebut digunakan sebaik-baiknya oleh para pejuang untuk segera menyatakan kemerdekaan Indonesia. Pada hari Jumat, tanggal 17 Agustus 1945, tepatnya bulan Ramadan, di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, itu di kediaman Syekh Faraj bin Marto yang mewakafkan rumahnya untuk kemerdekaan Indonesia, Insinyur Soekarno didampingi oleh Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia. Keesokan harinya, pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI melaksanakan sidang dan menghasilkan keputusan sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan Undang-Undang 1945, yang kedua memilih presiden dan wakil presiden, dan yang ketiga membentuk komite nasional. Sekian ringkasan materi kita kali ini. Tetap jaga kesehatan, rajin cuci tangan, dan jangan lupa berdoa. Semoga Allah senantiasa melindungi kita semua. Tetap semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.